Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan terkait masalah Erlangga Hartarto yang berpeluang untuk menjadi bacawa presnya Anies ya. Dan ini tentu saja akan menurunkan kasta dalam tanda kutip dari Erlangga yang sudah digadang-gadang oleh Partai Beringin, yaitu Partai Golkar, untuk menjadi baca pres ya dalam koalisi Indonesia Bersatu. Nah, sudah ada tanda-tanda ya ketidakjelasan ataupun kemungkinan bubar dari KIP dengan adanya sinyal ya kedekatan Erlangga dan juga Golkar untuk bergabung di koalisi perubahan. Bagaimana selanjutnya terkait peluang ataupun masa depan Golkar ke depan ya jelang kontestasi Pilpres 2024. Ini sesuai dilansir oleh konten Jatim. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Konten Jatim Surabaya. Partai Golkar menegaskan sejauh ini masih mengusung Ketua Umum Erlangga sebagai calon presiden. Belum ada opsi bahkan pembahasan untuk menjadikan Erlangga sebagai calon wakil presiden. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjawab kemungkinan Erlangga menjadi bacawa pres Anies Baswedan, menyusul kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pada acara buka puasa bersama di Nasdem Tower. Belum ada opsi ya Erlangga cawapres, kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin. Doli menegaskan Golkar sejauh ini konsisten untuk mendorong Erlangga menjadi capres. Jadi sampai sekarang kami masih konsisten bahwa Pak Erlangga jadi calon presiden. Kami belum diskusi selain dari keputusan, kata Doli. Walau begitu, Doli menanggapi ihwal ada tidaknya kemungkinan Erlangga menjadi cawapres untuk Anies yang merupakan bakal capres yang diusung koalisi perubahan. Ya, sekarang saya katakan ini politik ya, situasinya masih sangat dinamis. Karena masih ada 11 bulan lagi kan kita pilpres. Jadi kalau bicara tentang politik, bicara kemungkinan, semua kemungkinan masih bisa terjadi, kata Doli. Ya, betul apa yang disampaikan oleh politisi Partai Golkar itu, yaitu Doli ya. Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar, bahwasanya politik itu dinamis ya. Kemudian juga apalagi kalau kita melihat waktu ya pemilu yang masih 11 bulan lagi. Tapi ya kalau kita merujuk pada pendaftaran baca pres itu sudah Oktober 2023, artinya sebentar lagi. Dengan berbagai momentum yang ada di politik ya, dengan kejadian-kejadian dan konstelasi yang sangat dinamis, tidak akan terkesan lama gitu ya, bahkan sekejap itu tahu-tahu sudah Oktober ya, masa waktu pendaftaran baca pres dan bacawa pres. Dan memang apa yang terjadi politik itu dinamis ya. Pada saat Erlangga diundang dalam bukber ya di Nasdem Tower, tentu saja ketika momentum para ketua umum itu sudah bergerak, pasti akan ada sinyal ya, dan tidak mungkin itu hanya pepesan kosong, artinya tidak ada makna sama sekali. Pasti akan ada yang namanya pendekatan ya, penjajakan untuk, apalagi ini yang melibatkan ketua umumnya gitu ya, yang menjadi decision maker terkait keputusan partai ke depan ya, termasuk juga ketua umumnya yang saat ini tidak hanya sebagai ketua umum, tapi juga banyak sekali peluang yang menanti, yaitu Erlangga Hartarto. Di satu sisi kalau kita melihat sudah terlihat jelas gitu ya tentang posisi para pengikut ataupun anggota koalisi istana, yang itu adalah Erlangga Hartarto dari Golkar yang saat ini memang masih masuk dalam koalisi istana ya. Nah, kalau kita merujuk ataupun melihat momentum bukber yang dilakukan dengan mengundang Erlangga ke koalisi perubahan, ini tentu saja akan memainkan dua kaki. Di satu sisi
kakinya masih di koalisi, di satu kakinya lagi sudah ancang-ancang untuk mempersiapkan masa depan Partai Golkar, termasuk juga Erlangga sendiri. Entah itu akan segera sadar bahwasanya kekuasaan yang sudah ada sekarang itu sudah seperti lem duck, ya, bebek lumpuh yang tidak mempunyai kekuatan lagi, dan siap-siap mengambil ancang-ancang untuk menancapkan kaki yang satu lagi untuk masa depan Partai Golkar, termasuk juga Erlangga, kepada sosok yang saat ini dikadang-kadang membawa persepsi perubahan dan potensi kemenangannya juga tinggi, yaitu Koalisi Perubahan dan juga Anies Baswedan. Nah, saat ini memang berbagai momentum itu dimanfaatkan. Misalnya sebelumnya Surya Paloh yang datang ke kantor Golkar, ya, sebagai ya tentu saja sebagai penjajakan, ya, dan bahasa yang keluar memang sebagai balasan atas kunjungan sebelumnya Erlangga ke Nasdem. Nah, pada waktu itu Surya Paloh ketika terakhir mengunjungi Golkar, bahasanya memang sebagai balasan kunjungan, tetapi itu tentu saja terlihat, ya, dinamika politiknya untuk penjajakan. Nah, saat ini sudah terjalin itu, ya, kedekatan, dan memang kalau kita melihat Surya Paloh yang memang kebanyakan, ya, yang membuat partai baru seperti Nasdem dan juga Gerindra itu kan semuanya alumni Beringin, gitu, ya. Dan Surya Paloh ataupun dalam Koalisi Perubahan itu coba untuk menjajaki peluang untuk meraih dukungan lebih dari Golkar, ya. Jadi Golkar saat ini adalah partai yang mempunyai kursi yang terbesar kedua, ya, setelah PDIP, dan ini tentu saja peluang, termasuk juga satu hal yang manuver yang dilakukan yang cantik untuk memperbesar peluang dalam kemenangan dalam kontestasi Pilpres maupun kontestasi di pemilu 2024. Nah, saat ini memang Golkar mempunyai suara yang signifikan, ya, suara yang banyak juga kursinya di parlemen, dan ini tentu saja akan sangat menggiurkan, ya, kalau Golkar itu bisa ditarik mau bergabung di Koalisi Perubahan, ya. Jadi Koalisi Perubahan yang semula itu perintisnya, ya, kalau kita bisa bilang itu adalah Nasdem dengan mendeklarasikan Anies Baswedan, dan semuanya itu belum fix, gitu, ya. Anggota Koalisi Perubahan yang lain, baik itu Demokrat, kemudian juga PKS, yang saling tarik menarik, ya, melihat kanan kiri tentang peluang koalisi ini bisa berjalan, dan akhirnya memang di the last minute, ya, di akhir-akhir akhirnya ekspektasi publik bisa diwujudkan dengan fixnya, ya, solidnya, termasuk terakhir adalah ditandatanganinya piagam Koalisi Perubahan. Nah, itu juga menjadi sebagai tanda bahwasanya Anies Baswedan sudah resmi dideklarasikan, dan ketiga partai tersebut, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat, secara resmi satu-satunya yang mendeklarasikan sebagai Koalisi Perubahan, ya, sebagai syarat 20% presidential threshold, dan Anies Baswedan sebagai baca presnya. Jadi kalau kita melihat yang paling gentle, ya, yaitu Koalisi Perubahan dengan Anies Baswedan, ya. Koalisi yang lain belum nampak, gitu, ya, masih melihat-lihat, karena dalam tanda kutip diumpamakan pemilu ini sebagai big gambling, ya, perjudian besar, karena modalnya besar, ya. Kalau salah dalam mengambil langkah maka rugi, ya, rugi bandar, gitu, ya. Di pemilu yang begitu mahal, tentu saja tidak para politisi itu tidak mau,
kalah begitu saja karena modalnya besar. Dan saat ini memang KIP ya, padahal KIP ini awal ya, paling awal dalam pembentukan koalisi dengan anggota PAN dan P3 yang terkesan memang dipersiapkan sebagai kapal untuk menjadi wadah untuk pencapresan, baca pres. Tetapi hingga saat ini memang belum ada kepastian, kejelasan terhadap KIP ini sendiri ya. Dan terkesan memang sangat berhati-hati karena kembali lagi ya, pemilu dengan biaya mahal, kalau tidak ada dukungan ya semuanya nggak mau gitu ya. Nah saat ini ya, Golkar yang coba untuk didekati oleh koalisi perubahan ya, termasuk juga yang paling dekat adalah Surya Paloh yang mengundang, ini diharapkan bisa melumerkan ataupun mengajak Golkar ikut gabung dalam koalisi perubahan. Nah ini juga akan menjadi konstelasi politik menjadi lebih menarik lagi, lebih panas ya. Di satu sisi KIP yang semula disiapkan sebagai perahu kapal untuk pemilu baca pres, ternyata kemungkinan untuk bubar sangat besar sekali ya. Kadang suatu koalisi itu akan biasanya membuat sekber dulu ya, sekretaris bersama. Tetapi KIP ini ya dingin-dingin saja gitu ya, tidak ada manuver untuk menyolidkan koalisi gitu ya, cuma bergabung saja gitu ya sebagai awalan dalam kontestasi pilpres. Nah memang kalau bicara tentang wakil presiden ataupun peluang suara Golkar yang sangat gemuk ini akan menjadi sangat signifikan jika koalisi Golkar itu bisa bergabung dengan koalisi perubahan gitu ya. Nah sayangnya kalau kita berbicara tentang bacawa pres yaitu Airlangga Hartarto, sayangnya ini juga masalah elektabilitas yang kurang begitu moncer ya. Jadi elektabilitas Airlangga jarang pernah disebut gitu ya di berbagai survei ya, meskipun survei kita ketahui tidak bisa mewakili ataupun menjadi pegangan pasti ya, tetapi setidaknya menjadi ancang-ancang. Nah Airlangga tentu saja kurang yang dalam elektabilitas yang itu juga menjadi pasti akan pikir-pikir kalau digandeng oleh koalisi perubahan, yaitu dengan menjadi bacawa presnya Anies ya. Nah memang di satu sisi ada kelebihan, yaitu partai ini ya suaranya besar ya, termasuk juga untuk mendapatkan peluang kemenangan cukup besar ya. Tetapi di satu sisi tokohnya yaitu ketua umumnya Airlangga tidak mempunyai elektabilitas yang moncer gitu ya. Nah apakah nanti kalau benar-benar dijadikan bacawa presnya Anies itu akan menjadi signifikan ya untuk pemenangan sesuai yang syarat bacawa presnya Anies, salah satunya tentu saja dapat memenangkan kontestasi ya. Selain yang terakhir adalah chemistry. Nah chemistry ini memang belum terbentuk ya sobat sekalian ya, karena jarang sekali kita melihat kedekatan Anies dengan Airlangga, karena ini juga berpengaruh untuk melihat langkah ke depan ketika jadi satu pasangan gitu ya. Nah dan kembali lagi bahwasanya apa yang disampaikan oleh politisi Golkar ya, politik itu dinamis, belum ada pembicaraan termasuk saat ini yang pembicaraan awal ataupun keputusan partai memang masih memegang Airlangga itu sebagai baca pres dalam koalisi KIP ya. Tapi itu bisa jadi berubah secara dinamis mengikuti seiring dengan waktu ya. Apakah ke depan ya mengingat tidak ada kepastian ataupun masa depan KIP itu berlanjut sehingga pecah dan akhirnya Golkar bergabung dengan koalisi perubahan dengan misalnya memberikan syarat
bacawa presnya Erlangga gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan ya, apakah nanti bisa dipenuhi oleh Koalisi Perubahan atau semuanya menolak. Nah, ini kan juga akan menjadi sangat menarik, mengingat politik itu adalah art of possibility ya, seni dari segala kemungkinan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang peluang Erlangga, apakah dan juga Golkar apakah jadi bergabung ya, dengan momentum bukber dan kedekatan Surya Paloh dengan Erlangga itu bisa cukup untuk menarik Golkar dalam Koalisi Perubahan, sehingga Koalisi Perubahan itu akan semakin gemuk lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.